Tapi kalau teman-teman ketika dikasih persoalan langsung ingatnya ke Allah, maka teman-teman akan diberikan ketenangan hati. Setidaknya apa? Teman-teman akan bilang begini, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Jadi kalau sekarang teman-teman, punten mohon maaf ya, sedang terpuruk, sedang down, sedang sulit, sedang terhimpit, maka tidak ada jalan terbaik yang bisa kita tempuh kecuali dengan meningkatkan iman dan menambah ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong yang keras jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya sore ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda jawabannya barusan ya. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore ini Allah masih lembutkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam kajian ilmu di Teman Hijrah. Semoga setiap langkah teman-teman ke tempat ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita. Dan siapapun di antara teman-teman yang jika sore ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, sedang punya kesulitan, semoga dengan datangnya kita ke majlis ilmu ini Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Muadz bin Jabal. Siapa nama sahabatnya? Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mewasiatkan doa ini untuk dibaca oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu an setelah selesai sholat atau di akhir sholat. Ya, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal doanya? Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan, dalam doa ini ada tiga hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam doa yang disebutkan di sini kita berharap Allah memberikan apa yang kita minta pada doa ini. Ada tiga yang kita minta.
Apa di antaranya? Yang pertama, jadi ada 3 yang kita minta, 3 permintaan. Yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ya, ala zikrika, untuk mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Jadi yang pertama yang kita minta adalah hari-hari isi untuk senantiasa ingat dengan Allah, mengingatmu. Teman-teman sekalian, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Betul atau tidak? Kita punya masalah atau tidak? Ahilman berkali-kali sampaikan ya, ciri kehidupan dunia itu adanya masalah. Jadi kalau teman-teman hidup di dunia, konsekuensi logis yang harus teman-teman terima bertemu dengan masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup, alias tah gitu. Jadi kalau kita masih ingin hidup dan kita masih ingin menikmati hidup, seninya hidup itu ada pada masalahnya, ya. Nah, ketika kita diberikan masalah, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Setuju? Ya. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau teman-teman ikut ujian kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Coba jawab yang kencang. Yang salah soal atau jawaban? Ulangi pertanyaannya. Kalau teman-teman ikut ujian kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal mah mual mungkin salah. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal sudah tertakar tak mungkin tertukar. Nggak mungkin dikasih pada orang yang tidak pantas mendapatkan soal itu. Jadi kalau sekarang teman-teman punya persoalan, kalau sekarang teman-teman dikasih masalah, jawabannya adalah karena Allah tahu teman-teman mampu untuk menghadapi masalah itu. Allah tahu teman-teman siap, teman-teman kuat untuk bisa menghadapi masalah itu. Nah, mohon maaf lahir batin, yang seringkali menjadikan berat masalah itu apa? Bukan masalahnya, tapi seringkali kita menghadapinya terlalu pede dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita nih ngerasa kita bisa gitu loh. Padahal mohon maaf, kita ini diberikan kemampuan, diberikan kekuatan karena ada yang memberikan kemampuan kekuatan itu. Siapa? Siapa? Allah. Karena kita ini kan la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tak punya daya upaya, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan. Yang punya itu semua adalah Allah. Maka di doa pertama yang kita minta apa? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku agar senantiasa mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Maksudnya kalau teman-teman sedang dan ingin diberikan ketenangan dalam kehidupan itu, jangan pernah lupa sama Allah. Itu poin pertama. Dan kalau teman-teman sedang punya masalah, kalau yang dipikirin masalahnya jadi capek atau enggak? Stres, frustasi. Tapi kalau teman-teman ketika dikasih persoalan langsung ingatnya ke Allah, maka teman-teman akan diberikan ketenangan hati. Setidaknya apa? Teman-teman akan bilang begini, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Itu yang dia dikuatkan dalam hatinya, sehingga akan terbersit dalam pikirannya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan itu bisa terjadi ketika pikiran kita, lisan kita, hati kita yang terbersit adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Jadi kalau kita punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi langsung ingat Allahnya. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus percaya, boleh jadi Allah titipkan persoalan kepada kita karena sebentar lagi Allah ingin tingkatkan kelas kita, Allah ingin naikkan derajat kita,
atau mungkin sebaliknya, karena ada dosa yang sering kita lakukan, dengan adanya masalah Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin sering kita lakukan sebelum ini. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, kita minta apa kepada Allah? Wasyrika, bersyukur kepadamu. Masya Allah. Minta bersyukur. Coba Ahilman tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, ada atau tidak? Tolong yang kencang jawabannya, ada atau tidak? Ulangi lagi, ada tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Yang sering kurang siapa? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Semua sudah diciptakan oleh Allah yang maha adil dengan proporsi yang sempurna. Betul apa enggak? Ya, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang bukan pemberian Allahnya, yang kurang kitanya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Kan itu yang sering Ahilman sampaikan ya. Dikasih nikmat kurang apa? Jawab, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi lagi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Siapa yang kurang ajar di sini? Ada yang kurang ajar? Ada. Jawab, saya. Siapa jawabannya? Siapa yang kurang syukur? Siapa yang kurang sabar? Siapa yang kurang ikhlas? Siapa yang kurang ridho? Siapa yang kurang ajar? Kurangnya di syukurnya aja. Kalau teman-teman mau bahagia ya, ini kunci hidup nih. Kalau teman-teman bahagia, belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang sempurna dan luar biasa. Yakin? Ya, enggak? Jangan pernah bilang begini, kenapa ya hidup aku teh begini begitu begini begitu. Jangan. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang teman-teman sangkakan kepada Allah, maka itulah yang Allah juga berikan kepada kita. Maka prasangka kita harus baik. Ustadz, tapi kan keadaannya nggak baik-baik saja. Kata siapa? Tidak baik itu dalam kacamata siapa? Ya nggak? Tidak baik dalam kacamata kita, tapi kan kita nggak tahu. Boleh jadi dalam kacamata Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu, Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Allah lebih, kita tidak. Ulangi, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan jangan sok tahu atuh. Maka nanti kalau teman-teman sudah bisa bersyukur akan naik levelnya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya. Hari apa? Jadi bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi kita percaya
di balik sesuatu yang kita anggap nggak baik pasti ada kebaikan, karena Allah nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita. Betul? Kita aja yang suka nerimanya dengan kacamata yang nggak baik, kita aja yang suka kali melihatnya dengan pandangan yang tidak baik, padahal boleh jadi ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu. Catat, hari Selasa itu statusnya itu. Jadi yang pertama, minta sama Allah untuk nginget Allah terus. Allah dulu, Allah lagi Allah. Dan yang kedua apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Jadi punten ya, kalau sore ini ada yang sedang patah hati, ada apa enggak? Aman? Ada yang sedang sakit hati, ada? Ada yang ditinggal nikah sama mantannya, ada? Ada? Yang mana orangnya? Catat ya, buanglah mantan pada tempatnya. Apa kalimatnya? Buanglah mantan pada tempatnya. Teman-teman ingin tahu nggak bagaimana cara membalas sakit hati dari mantan kita? Mau tahu? Buktikan kalau dia menyesal meninggalkan kita. Itu aja. Makanya kalau Ahilman nggak pernah nyebut mantan, nyebutnya alumni. Bedanya alumni sama mantan apa beda? Kalau alumni masih bisa ketemu lagi atau reunian lagi, tapi kalau mantan tinggalkan saja. Jadi gimana tuh Ahilman? Nyanges we, der mantan, maafkan aku yang dulu. Dulu banyak banget yang mungkin mohon maaf ya, nggak pernah nyangka kalau Ahilman sekarang dengan izin Allah jadi begini. Mereka yang gitulah pokoknya mah. Mereka yang dulu bisa sih atuh udah lama teka bayang Ahilman teh ada mah penek, letik, hidung, otot leho. Baheula mah teka bayang si gayana beneran. Nah, Ahilman jadi percaya, ternyata cara membalas terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita bukan menyakitinya lagi. Kalau orang nyakitin kita, kita nyakitin dia lagi, sama atau enggak? Jadi sama kan? Justru kita harus jadi seseorang yang ketika dia lihat dia sekarang, atau kita lihat dia sekarang dan dia lihat kita sekarang, dia akan bilang begini, ya Allah, coba dulu aku nggak ninggalin dia ya. Itu. Tapi sorry ya, sorry, aku, kamu, makanya udah bersyukur aja. Teman-teman yang putus hari ini bersyukur, ya Allah, makasih engkau sempat aku kenal sama dia, karena aku di banyak hal tentang kesetiaan, tentang sakit hati, tentang air mata. Betul apa enggak? Itu kan mahal banget teman-teman. Kan jadi belajar teman-teman juga sekarang. Ini tips ya, ikhwan, antum jangan coba menyakiti hati perempuan ya. Gitulah pokok namanya. Belajarlah untuk lebih baik dalam hidup kita, sama juga kita semua ya. Ahilman tuh baru tahu 3 hal ternyata ya. Ada 3 hal yang tidak tahan dari hati seorang perempuan. Catat laki-laki. Ini buat nasihat pernikahan sekaligus ya. Ada 3 hal yang tidak tahan dari seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak akan tahan dengan 3 hal. 1, air mata. 2, cemburu. 3, sikap ingin tahu itu. Gitu. 1 apa tadi? Air mata. 2, cemburu. 3, sikap ingin tahu. Teman-teman belajar ya, agar nanti rumah tangga kita tidak layangan putus ya. Jadi belajar memahami satu sama lain. Nanti pekan depan kita bahas untuk laki-laki apa tiga hal yang tidak bisa ditahan oleh laki-laki ya. Cuman yang paling satu itu bukan duit, saya tanya. Jadi yang ketiga, nah lihat setelah kita mengingat Allah, bersyukur. Nah ini nih, wa husni ibadatika, kita minta sama Allah
untuk bisa apa? Memperbaiki ibadah kita. Jadi udah, kalau kemudian kita ngerasa hidup kita ini apa namanya ya, lelah, capek, kemudian resah, gelisah, berarti boleh jadi ada sisi ibadah kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung dari doa ini menyambung dari doa ini masuk kepada topik kita sore hari ini tentang apa? Ada untukmu ya. Ada untukmu. Ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah melupakan kita. Dan ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika teman-teman hidup masih ada nggak ininya, spidolnya? Jadi ketika teman-teman menjalani hidup ya, makasih. Agak kecil dikit ya, oke. Ada nggak di sini? Nyari apa sih? Ulang wae ya. Jadi kalau teman ya, di antara yang harus benar-benar kita pahami dalam hidup adalah apa yang jadi tujuan hidup kita. Ya. Kenapa ini penting? Karena tujuan hidup itu nanti yang akan mengantarkan, akan dibawa kemana kehidupan kita. Ini jadi penting banget. Coba Hilman mau tanya, teman-teman sampai usia hari ini udah tahu belum tujuan hidup kita mau kemana? Oke, coba Ikhwan yang sebelah kiri, antum ada masalah apa sih? Kayaknya bengong gitu loh. Ya Allah, coba tujuan hidup kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Coba akhwat yang di belakang, apa tujuan hidup kita? Apa? Kapadokia? It's my dream cenah. Asa kecil gitu tujuan teh. Ustaz aya lucu-lucu katanya dina etanya, Masya Allah. Seblak Mang Udin aya ada tuh. Nu mana eta seblak Mang Udin? Mohon maaf ya. Tujuan hidup kita itu bukan yang sifatnya dunia gitu ya, terlalu kecil kalau tujuan kita hanya itu gitu. Nah, orang beriman tuh punya tujuan hidup yang jelas. Apa? Ridho Allah. Apanya? Ridho Allah. Dan ini yang menjadi tujuan utama hidup kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman ngaji, hari ini teman-teman ibadah yang lain, hari ini teman-teman hidup beraktivitas apapun itu, yang teman-teman pengen apa? Ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini melebihi apapun. Bahkan seringkali kita menjawab kita ingin masuk surga gitu ya. Surga itu ya akan bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Maka yang namanya ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga sendiri. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 72. Surat apa? At-Taubah ayat 72. Akhirnya Arya sini. Di sini. Nah. Oke, silakan dibaca. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami sore ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, surat At-Taubah ayat 72. Silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adn. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan di sini Allah sampaikan kepada kita ya bahwa ada janji yang Allah siapkan untuk siapa Ahilman? Untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika teman-teman hidup ya, pernah Ahilman bahas di pertemuan sebelumnya, ada dua hal yang tidak boleh teman-teman lupakan, tinggalkan, dan tidak boleh teman-teman hilangkan dalam hidup. Karena dua hal inilah yang akan mengangkat derajat kita. Apa itu? Yang pertama iman, kedua apa? Ilmu. Ya, pernah Ahilman bahas di pekan-pekan sebelumnya tuh. Jadi ada dua hal yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya. Apa? Iman dan ilmu. Makin meningkat imannya, bertambah ilmunya, maka Allah muliakan hidupnya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Dengan apa? Beberapa derajat. Jadi kalau sekarang teman-teman punten mohon maaf ya, sedang terpuruk, sedang down, sedang sulit, sedang terhimpit, maka tidak ada jalan terbaik yang bisa kita tempuh kecuali dengan meningkatkan iman dan menambah ilmu kita. Maka teman-teman datang ke tempat ini, ngaji di sini, ikut kajian di sini, niatnya apa? Ahilman, aku pengen ngecas iman aku pengen ngecas hatiku, karena iman itu kan sifatnya naik turun kan? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqus maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Coba Ahilman tanya, tolong jawab. Teman-teman yang di sini kalau buat hitung, lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk? Lebih banyak pahala atau dosa? Nah, kita sadar dengan itu. Kalau kita sadar dengan itu berarti butuh dicas kan? Butuh diingetin kan? Ibaratnya handphone, ada baterainya ya. Kalau baterainya low bat, apa yang perlu kita lakukan? Cas, betul. Sekarang lebih bagus mana? Ngecas baterai itu pas baterainya lagi low bat atau pas udah habis banget? Bagusan yang mana? Jangan nunggu habis kan? Kalau udah tahu lowbat, kalau udah tahu lagi nggak stabil, kalau udah tahu bahwa Ahilman ini ada persoalan nih, ini ada masalah nih, ini ada sesuatu yang tidak menenangkan perasaan saya nih, buru-buru dicas. Kalau nggak dicas, teman-teman akan tenggelam pada sesuatu yang nauzubillahi min dzalik, menjadikan kita frustasi, depresi, stres, bahkan ada penyakit namanya skizofrenia. Apa itu penyakitnya? Sedih berlebihan, marah berlebihan, takut berlebihan, pokoknya semua hal-hal yang negatif berlebihan. Kalau kita punya sikap begitu, nanti ujungnya apa? Makhluk lain masuk dengan kita, ifrit masuk, jin masuk, mereka senang dengan sikap-sikap yang menjauhkan kita dari perasaan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget ada yang depresi, stres, putus asa, betul? Ujungnya jadi kemana-mana. Tiba-tiba nyewa boneka, ini boneka bisa, kan jadi nyambung kan? Nah ini kenapa bisa terjadi? Ada krisis pada apa nih? Pada iman ini gitu, yang harusnya diingatin gitu loh. Jelas sampai di sini kira-kira? Jelas? Iman kita ini naik turun, betul. Maka kudu dicas. Nah bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu.
Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah, maka dia akan menguatkan hatinya, kemudian meningkatkan imannya, yang nanti kalau imannya meningkat kan gitu ya, apa? Ibadahnya tambah bagus. Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, berarti akhlaknya makin indah karena ada ilmu. Maka teman-teman sayang, ini pesan dari Ahilman ya. Kalau nanti teman-teman berumah tangga, pesan dari saya, kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya apa? Iman dan ilmu. Nah, orang beriman ya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, maka Allah janjikan untuk mereka apa? Jannatu adnin, surga Aden. Ada surga Aden. Lanjutkan kembali, waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang abadi. Jadi kita maunya ridho Allah gitu. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dapat ridhonya Allah? Mau atau tidak? Sekarang teman-teman nanya, "Aa, gimana caranya dapat ridhonya Allah?" Maka jawabannya, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, berarti kita harus belajar ridho dengan Allah. Apa itu ridho? Sikap menerima. Apa yang perlu kita terima? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, aku ridho Islam adalah agamaku. Ya Allah, aku ridho Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Kan gitu. Jadi kita kudu ridho. Berarti kalau ridho di sini gimana Ustaz? Berarti kita ridho perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu ya kita kerjakan. Karena bukti ketaatan kita, bentuk ridhonya kita kepada siapa? Allah. Allah melarang kita sesuatu, maka kita tinggalkan. Ini bentuk ridhonya kita kepada Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan arah hidup yang baik, ingat ya, saat teman-teman tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, dibuka semuanya. Nah sekarang bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Ridho kita sama Allah dengan ketentuan Allah berarti apa? Lakukan semua yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan. Itu poinnya. Nah sekarang coba Ahilman tanya, teman-teman jawab di hati masing-masing. Sudahkah hidup kita saat ini menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita atau belum? Apakah kita masih hobi menjalankan apa yang Allah larang dalam hidup kita atau belum? Nah itu, ini yang harus kita kuatkan di sini. Maka nanti teman-teman, kalau kita dapatkan ridhonya Allah, ya, akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita, ya, maka kita harus belajar ridho kepada Allah, ridho kepada agama kita, ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya kita harus menjadikan setiap kehidupan kita itu Allah kembali. Kalau kita bicara sesuatu yang disukai oleh Allah, kita mendengarlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau kita melihat sesuatu, lihatlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Ini poinnya. Jadi pertimbangannya bukan maunya kita, bukan. Tapi pertimbangannya maunya siapa? Maunya Allah. Teman-teman milih pekerjaan nih. Ada yang gajinya besar, tapi mohon maaf masih ada yang haramnya di situ. Tapi ada gaji yang mungkin kecil, tapi teman-teman bisa confirm kalau di situ insya Allah halal semua. Coba pilih yang mana? Gaji besar atau gaji kecil? Gaji besar dan halal kan ya? Saya juga tahu itu mah ya. Tapi kalau ada pertimbangan gitu kan, nah kadang-kadang kan pertimbangan kita maunya kita, udahlah Ustaz pokoknya ini bagusnya menurut kita. Jangan menurut kita. Kalau menurut kita pasti kita bertemu dengan titik batas pada apa yang kita harapkan.
Tapi kalau maunya Allah, yang kita kejar ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan itu. Contoh, teman-teman sekarang kenal dengan seseorang, teman-teman tahu ini hubungan gak baik karena ini belum halal, tapi kita sudah menjalankan hubungan yang seharusnya belum kita lakukan. Ini kan pertimbangannya berat nih. Satu sisi hati nggak bisa bohong, logika kita berpikir ini salah, betul. Terus gimana caranya? Udah cuma dua pilihannya, lanjutkan, tinggalkan. Lanjutkan berarti masuk pada jenjang pernikahan, kan begitu. Selesaikan kalau tidak. Kenapa? Karena kalau kita terus menerus berjalan dalam keadaan yang seperti itu, maka boleh jadi bukan kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Makanya teman-teman, belajarlah hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Dan pertimbangannya adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah mengembalikan segala sesuatu hanya ke Allah. Lihat indikatornya adalah indikatornya mana yang Allah sukai dan senangi. Karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia ada capeknya, ada lelahnya, betul? Harta ada habisnya, pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Semakin teman-teman berharap pada sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan harapan, maka teman-teman akan sakit sesakit-sakitnya. Belajarlah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, karena Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ustadz, apakah Allah itu dekat dengan kita? Sangat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan terjemahannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan jika kamu bertanya di mana Allah itu, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Allah itu sangat dekat, sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Barang siapa yang mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah sudah mendekati kita dengan berlari. Siapa yang ingat Allah dalam pikirannya, Allah sudah ada dalam denyut nadinya. Allah sangat dekat dengan kita. Kemudian apa yang Allah minta sama kita? Kalau engkau merasa Allah itu dekat, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap permintaan, permohonan hambaku jika hambaku meminta kepadaku. Teman-teman, Allah itu senang banget kalau hambanya banyak minta sama Allah. Allah tuh senang banget kalau kita banyak mohon sama Allah. Jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia itu kalau saking sering diminta, makin kesel kan? Teman-teman minta ke Ahilman, Ahilman kasih sekali, minta lagi, kesel apa enggak? Kesel. Tapi kalau Allah enggak, Allah tidak. Allah itu makin kita butuh, makin kita ngerasa butuh, makin kita minta, makin kita mohon, Allah makin sayang sama kita, Allah makin cinta sama kita. Makanya mohon maaf ya, di antara hikmah kenapa Allah berikan masalah dalam hidup kita, Allah tuh pengen kita sadar
kalau kita ini butuh sama Allah. Itu. Saya ulangi kata ini. Jadi ngerasa, Ustadz, kenapa ya aku tuh diuji? Kenapa ya aku tuh dikasih masalah? Kenapa ya aku tuh dikasih persoalan? Karena Allah tuh pengen banget kita sadar kalau kita ini hamba Allah yang lemah, kalau kita ini hamba Allah yang tidak punya daya upaya, dan di saat yang bersamaan Allah tuh pengen kita sadar kalau kita butuh siapa? Kita butuh siapa? Kita tuh butuh Allah, teman-teman. Makanya di antara adab dalam berdoa ya, yang tidak boleh teman-teman tinggalkan, kan yang pertama doa itu satu, memuji nama Allah. Yang kedua, teman-teman menghambakan diri sehamba-hambanya di hadapan Allah. Maksudnya apa? Menghinakan diri kalau kita lemah, kalau kita ini tidak punya daya upaya. Ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya masalah, hambamu ini ya Allah yang sedang punya persoalan, hambamu ini ya Allah yang sedang berat hidupnya, hambamu ini ya Allah yang sedang sakit hati perasaannya. Gitu tuh. Kan kadang-kadang kita mah suka kebaliknya. Kalau doa teh kadang-kadang suka cerita gini, ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah, hamba teh kurang apa ya Allah? Ya Allah, hamba teh udah ngaji, udah sedekah, harusnya engkau kabulkan dong doa hamba ya Allah. Seakan-akan nuntut sama Allah kan? Padahal seharusnya kita menghambakan diri. Ya Allah, hamba yang banyak dosa. Ya Allah, hamba yang sering berbuat maksiat. Ya Allah, hamba yang sering berbuat salah, hamba minta kepadamu ya Allah. Itu poinnya. Makanya apa? Ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita yakin Allah itu dekat dengan kita, apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab setiap permintaan hamba jika hambaku berdoa kepadaku. Nah sekarang teman-teman harus tahu bagaimana cara Allah menjawab doa-doa kita. Ada 3 jawaban Allah itu. Yang pertama jawabannya adalah yes, aku kabulkan apa yang kamu mau. Yang kedua no, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga wait, tunggu, aku akan berikan jawaban dari doamu di waktu yang tepat. Ada berapa jawabannya? Ada 3. 1, yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau, secepatnya, sesingkat-singkatnya. Yang kedua apa? No, maksudnya apa? Tidak, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Dan yang ketiga, wait, tunggu, aku berikan di waktu yang tepat apa yang kamu minta. Teman-teman sayang, gini, teman-teman minta sesuatu sama orang tua, kemudian orang tua kita nggak ngasih. Kira-kira kan alasannya 2 ya, kira-kira ini. 1, mungkin karena orang tua nggak mampu ngasih apa yang kita mau. Oke? Atau yang kedua, karena orang tua kita tahu kalau aku kasih itu kepada kamu ada sesuatu yang membahayakan untuk kamu. Ahilman punya anak kecil. Anak saya pengen main pisau. Bisa saja saya kasih, bisa nggak? Tapi membahayakan atau tidak? Membahayakan. Maka saya ganti dengan apa? Mainan yang lain. Saya ganti sendok. Udah main ini aja. Bukan saya nggak mau ngasih, bukan. Karena saya tahu kalau saya maksain ngasih si pisau itu boleh jadi membahayakan dirimu. Logik? Jelas tidak? Yang pertama, Ustadz, mungkin nggak Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita minta sesuatu Allah nggak ngasih gara-gara Allah nggak mampu. Nggak mungkin. Mustahil. Allah mampu. Tapi boleh jadi alasannya yang kedua. Apa? Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu minta. Jika aku berikan apa yang kamu mau, boleh jadi ada sesuatu yang tidak baik yang akan kamu dapatkan. Jelas? Jadi sekarang Ahilman tanya, yang paling penting dalam doa itu dikabulkan doanya atau berdoanya?
Jawab. Yang paling penting dalam doa itu dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Jawab yang kencang. Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Jadi gimana Ahilman? Kalau hari ini kita belum mendapatkan doa kita di waktu yang cepat, boleh jadi Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Yang jelas yang Allah minta sama kita apa? Teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah, karena saat engkau meminta, di saat itulah Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Doa, gimana lagi Ustaz? Kalau kita ingin dimudahkan semuanya, lanjutkan. Allah cuma ngasih 2 syarat. Apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. 2 syarat. Falyastajibuli, ikutilah apa yang aku perintahkan kepadamu, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Teman-teman coba belajar yakin sama Allah itu. Karena hidup kita akan punya pegangan, hidup kita akan punya sandaran, hidup kita akan punya harapan ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang kita ngerasa hidup kita berat, ya, ngerasa hidup kita sulit, boleh jadi satu jawabannya. Apa? Karena kita jauh dari Allah. Kenapa teman-teman ngerasa hidupnya berat? Kenapa ngerasa hidupnya sulit? Karena boleh jadi jawabannya karena kita jauh dari Allah. Maka teman-teman sekalian, ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita, ada yang tidak akan pernah menyakiti kita, yaitu siapa? Allah. Kalau teman-teman sekarang sedang mengalami fase di mana himpitan, kesulitan, masalah datang sama kita, boleh jadi itu alarm. Alarm apa? Alarm kalau Allah sedang merindukan kita gitu. Dan di saat itulah Allah menginginkan kita untuk segera kembali kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah mengecilkan doa ya. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau hidupmu di masa lalu dihabiskan dengan banyak berdosa, maka hidupmu di waktu yang akan datang habiskanlah dengan banyak berdoa. Karena itulah yang akan melembutkan hati kita. Orang yang banyak doa itu hatinya lembut. Orang yang banyak doa itu hidupnya akan terarah. Orang yang banyak doa kepada Allah itu hidupnya akan tenang. Tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah apa yang dia hadirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba usahakan ya, mulai hari ini punya waktu-waktu khusus untuk bermesraan dengan Allah dalam doa-doa kita. Apa di antaranya? Bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, minta sama Allah. Teman-teman yang banyak dosa, yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia dirikan tahajud, dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Ahilman, dosa saya banyak, dosa saya besar. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa kita? Hakul yakin Allah akan mengampuni dosa hambanya. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Teman-teman yang lagi sulit, mohon maaf ya. Misalnya ada di antara teman-teman yang hari ini sedang tidak punya pekerjaan, punya bisnis, omsetnya sedang jatuh atau bangkrut, atau di PHK atau dirumahkan. Bangun di sepertiga malam,
dirikan sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, hamba yakin ini rencanamu, skenariomu. Boleh jadi Allah memisahkan kita dari pekerjaan kita karena mungkin ini adalah awal kita untuk dituntut punya ide agar bisa bisnis, agar bisa dagang. Selama ini kita nggak pernah kepikiran dagang, kepikiran bisnis. Kenapa? Karena boleh jadi kita masih terikat dengan pekerjaan kita, jadi nggak pernah kebuka apa yang terbaik untuk kita. Oh, ternyata ini caranya. Dan itu semua akan muncul dengan cara apa? Dengan cara kita minta sama Allah. Ide itu kebuka, pikiran itu kebuka, hati ini jadi lapang ketika kita minta sama Allah. Jangan sesali keadaan, jangan menyalahkan keadaan, berhenti pada bab apa yang pernah kita dapatkan, kemudian ayo tatap masa depan. Ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Teman-teman sayang, mungkin di sini ada yang pernah dekat dengan seseorang, kemudian dia pergi ninggalin kita. Ustaz, sakit Ustaz. Emang kenapa dia nikah sama yang lain Ustaz? Dia nikah sama teman saya yang suka kajian bareng sama saya Ustaz. Ternyata dia menikung saya dari samping Ustaz. Bukan dari belakang, dari samping ya. Ustaz, udah. Teman-teman yang patah hati, yang sakit hati ya, obati hati kita yang sedang sakit itu. Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu untuk menguatkan hatimu agar engkau bisa bertemu dengan hati yang lain yang lebih bisa membersamai dirimu. Catat ya, potong di TikTok nanti itu. Biasanya ada yang motong, entah siapa ya. Jadi teman-teman sekalian, coba belajar prasangka baik. Kalau Allah sudah ridho sama kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Titik izin Allah ahilman hari ini juga Allah berikan izin ya, dengan segala bentuk anugerah yang Allah berikan kepada saya, kepada kita. Bukan berarti datang begitu saja teman-teman. Butuh air mata, butuh keringat. Makanya Ahilman suka bilang begini ya, kadang-kadang dalam hidup ini kita harus nemuin belokan gitu ya, belokan kiri, belokan kanan gitu ya, turunan. Karena biasanya kalau udah ketemu turunan, nanjaknya enak, iya nggak sih? Tapi ulah turun teuing, nyungsep ke ayanaya. Turun. Biasanya di titik turun itulah kita menemukan spot-spot terbaik gitu. Iya kan? Spot terbaik untuk apa? Untuk ingat dengan yang maha paling tinggi. Siapa? Dengan Allah. Makanya kenapa di dalam sholat itu ya, di dalam sholat itu di antara yang harus agak lebih dipanjangin ketika kapan? Ketika kapan? Ketika sujud. Karena ketika sujud itulah posisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Di saat sujud itulah berlama-lama dalam sujud. Teman-teman minta, ya Allah, hamba lagi jatuh ya Allah, hamba lagi sakit ya Allah, hamba lagi terpuruk ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak mungkin menjatuhkan hamba. Engkau tidak mungkin memberikan kesulitan kepada hamba melebihi batas kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamba yakin ya Allah, hamba yakin ya Allah. Mulai bangkit lagi, mulai bangkit lagi. Maka teman-teman sekalian, kalau kita berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah, seberat apapun hidup kita, kita akan bisa mendapatkan kekuatannya. Pegang kalimat ahilman ini ya. Teman-teman hari ini harus sudah mulai belajar untuk bangkit kembali dari jatuh. Tidak penting seberapa sakit kamu jatuh, karena yang paling penting seberapa cepat dan kuat kamu bangkit dari jatuh itu. Catat status malam Jumat itu ya, biar lebih kuat ya. Bismillah, Allah bersama kita. Ingat, ketika doa kita belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, mungkin Allah menyelamatkanmu dari permintaanmu yang Allah tahu itu mungkin gak baik untuk kamu. Allah selamatkanmu misalnya. Ada kan kita yang kadang-kadang doa suka ngotot kan, ya Allah, kumaha carana ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku pokoknya aku jodoh ya Allah.
Saya memaksa lain doa ngarana. Doa itu bukan memaksa, doa itu meminta. Doa itu bukan memaksa, doa itu meminta. Kita minta sebaik-baiknya, tapi kita minta kepada Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa percuma aku mah doa teh tara diijabah wae. Emang bener tara diijabah? Nya. Punten. Disadari atau tidak? Begitu banyak sesuatu yang tanpa kita minta Allah sudah kasih. Betul apa betul? Coba, sadar atau tidak? Banyak sesuatu yang tanpa kita minta Allah kasih. Betul? Teman-teman pernah nggak minta, ya Allah, mampukan mata saya melihat. Ya Allah, mampukan saya bisa menghembuskan nafas. Ya Allah, mampukan tangan saya bergerak. Ya Allah, mampukan kaki saya berjalan. Pernah nggak minta itu? Teman-teman nggak minta itu, Allah kasih atau tidak? Allahu Akbar. Jangan sampai gara-gara satu permintaan yang belum diijabah oleh Allah, kemudian teman-teman bilang, Allah nggak ijabah permintaan saya. Iya, lo baru diberi ku Allah ke orang, ngan orang teu apal we, dan nggak pernah sadar kalau Allah ngasih itu sama kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan sekarang teman-teman masih ragu untuk minta sama Allah. Dan sekarang teman-teman masih ngerasa, Ustaz nggak usah mintalah, udahlah. Masih ragu. Ya Allah, bukankah saat lahir kita nggak bisa apa-apa? Bukankah saat kita bayi kita nggak bisa apa-apa? Bukankah tiba-tiba datang saja? Iya kan? Kita bisa minum ASI ibunda kita, kita bisa makan apa yang diberikan ibunda kita, kita bisa menangis sebagai bukti panggilan permintaan kita kepada ibu kita, dan kita dapat itu semua. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ada untukmu, ada Allah yang senantiasa bersama denganmu. Jangan berharap terlalu banyak kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Lakukan semua yang Allah sukai, tinggalkan semua yang Allah benci. Ketika kita melakukan semua yang Allah sukai, maka Allah akan menyukai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Siapkan infak terbaik. Sedekah, infak itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Infak mengangkat derajat, infak menghilangkan bala musibah, infak mengabulkan doa-doa kita, dan infak sedekah menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Silakan teman-teman ofisial dibantu untuk semua jamaah agar bisa berinfak dengan nyaman, dengan tenang. Sama-sama kita sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras suaranya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas semua yang berinfak, meringankan kebaikan-kebaikan yang nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silakan dipersiapkan duduk yang terbaik. Kita bermuhasabah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita di sore hari ini, Sabtu perdana di tahun 2022, Allah lembutkan hati kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdub. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes sore hari ini menguatkan doa-doa kita. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, teman-teman sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar karunia limpahan rahmat yang Allah persembahkan kepada kita. Sore ini Allah lembutkan hati kita. Sore ini Allah ringankan langkah kita. Sore ini Allah izinkan kita bertemu di masjid ini karena Allah sayang kepada kita. Allah mencintai kita. Ingat-ingat apa dosa yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat maksiat yang sering kita kerjakan. Ingat-ingat kehilafan yang terus kita kerjakan. Allah dengan Rahman Rahimnya masih memberikan kesempatan kepada kita hadir lagi di majlis ilmu. Terimalah karunia nikmat dari Allah ini. Ucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sore ini Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah.
Engkau kumpulkan kami lagi di masjid ini ya Rabbal Alamin. Padahal Engkau tahu ya Allah bagaimana buruknya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu ya Allah hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah kotornya hati kami. Engkau tahu ya Allah buruknya perilaku kami. اغفر لنا ذنوبنا Ya Allah, يا غفار Antal Ghaffar. Ya Allah, Antal Ghafur. Ya Allah, Antat Tawwab. اغفر لنا Ya Allah, Antal Afu. يا غفور Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. ربنا Ya يا Allah, Engkau yang Maha Penerima Taubat. Kami mohon ya Allah sore ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. اغفر لنا ذنوبنا يا الله Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Teman-teman, ayo kita ingat-ingat dosa-dosa. Ya Allah, ampuni dosa mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sering menghina merendahkan orang lain, fitnah, sumpah serapah, gibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika di antara perut kami ada yang pernah makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kami jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, kemaluan ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ya Allah, ampuni kaki kami jika di antara kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat, hobi melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada ayah ibunya. Ya Allah, ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu. Berapa kali kita membantah ibu kita? Berapa kali kita menyakiti hati ibu kita? Berapa kali tanpa sadar kita membentak ibu kita? Berapa kali kita menangisi ibu kita? Berapa kali ibu kita pernah menangis gara-gara kelakuan kita? Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami yang pernah menyakiti ibu kami, yang pernah mengecewakan hati ibu kami.
yang pernah melukai perasaan ibu kami, yang pernah mengecewakan ibu kami, ya Allah. Teman-teman, hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, lihat wajah ibu kita. Ibu kita mengandung, melahirkan. Mama, ibu, sebutkan nama ibu kita, ya Allah, untuk ibu kami yang bernama. Ya Allah, sayangi ibu kami, ya Allah, bahagiakan ibu kami, ya Allah, muliakan ibu kami, ya Allah, bahagiakan ibu kami, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita, Bapak kita. Dialah laki-laki yang paling hebat, banting tulang membesarkan kita, banting tulang mencari nafkah untuk kita. Ayah, Bapak, ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya. Ya Allah, muliakan ayah kami, jaga ayah kami, lindungi ayah kami, ya Allah. Ya Allah, sore ini kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh ayah ibu kami, ya Allah. Bahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Jangan kau panggil usia ibu ayah kami dulu, sebelum kami bisa menggenggam ayah ibu kami haji dan umroh, ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk membahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, namun jika orang tua kami sudah wafat, ya Allah, kami mohon lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, ayo belajar berbisik sama Allah. Katakan, ya Allah, ya Allah, hambamu memohon kepadamu, ya Allah. Ayo, yang sedang sakit hati, patah hati, sedang gelisah, yang sedang kesulitan pekerjaan, yang sedang kuliah, yang sedang menanti pasangan jodoh terbaik, ayo minta sama Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, tolong hamba, ya Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita. Ya Allah, kami mohon kepadamu sore ini, tidak ada yang sedang gelisah di antara kami kecuali Engkau tenangkan hatinya, ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan hidupnya, ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan urusannya, ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah. Yang punya harapan Engkau segerakan, ya Rabbal Alamin. Yang sedang terlilit dengan masalah besar, kami mohon, ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah, bantu kami semua ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesolehan ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah. Tahun ini perbaiki hidup kami ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kami yang sebelumnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.